Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Kedatangan Paus membawa harapan. Harapan bagi dunia untuk menyatu bersama-sama menciptakan kedamaian. Jelas dunia ini sangat penuh dengan peristiwa-peristiwa yang membuat banyak orang merasa takut dan cemas. Beberapa contoh nyata dunia yang membuat kita kehilangan kedamaian. Yang pertama, perubahan iklim dan bencana alam. Saudara, perubahan iklim global menyebabkan cuaca ekstrim dan membawa bencana alam yang semakin sering terjadi. Menurut World Meteorological Organization, tahun 2023 tercatat sebagai salah satu tahun terpanas dalam sejarah. Selain itu, jumlah bencana alam meningkat secara drastis. Antara tahun 2000 sampai 2019 terdapat 7.348 bencana alam besar di seluruh dunia yang mempengaruhi lebih dari 4 miliar orang dan menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 2,97 triliun dolar. Banjir, badai, kebakaran hutan, dan gelombang panas memicu kekhawatiran yang mendalam tentang masa depan planet ini. Yang kedua, konflik dan ketegangan global. Dunia juga menghadapi konflik dan ketegangan politik yang serius. Menurut Global Peace Index tahun 2023, tingkat kedamaian global terus menurun selama 1 dekade terakhir. Perang di Ukraina, konflik di Timur Tengah, dan ketegangan geopolitik di Asia Pasifik meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang yang lebih besar, saudara. Pada tahun 2022, sekitar 100 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat kekerasan dan konflik. Itu adalah menurut laporan daripada United Nations High Commissioner for Refugees. Yang ketiga, pandemi dan krisis kesehatan. COVID-19 telah menyebabkan krisis kesehatan global yang menghancurkan. Menurut data dari WHO, lebih dari 6,9 juta orang telah meninggal dunia akibat virus ini. Sementara jutaan lainnya terdampak baik secara fisik maupun ekonomi. Meskipun pandemi ini sudah meredah, tetapi ancaman penyakit menular lainnya tetap membuat dunia waspada akan kemungkinan wabah yang baru. Saudara, tetapi kita memiliki harapan di dalam kedatangan Yesus yang semakin dekat. Tetapi apa yang harus kita lakukan ketika dunia semakin menakutkan? Dalam Markus 13 ayat 37, Yesus katakan, apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Saudara, 5 kali Yesus katakan berjaga-jaga dalam Markus 13 saja. Artinya kunci kita adalah berjaga-jaga. Bagaimana berjaga-jaga? Pertama, jangan hanya banyak berdoa, tetapi setiap tindakan kita haruslah wujud doa dan hubungan kita dengan Tuhan untuk kita memuliakan Dia. Yang kedua, cintai dan senantiasa lakukan kebaikan bagi sesama. Kristen sejati tidak sembunyi dan menjauhkan diri dari orang banyak demi keselamatan diri. Kita tidak sembunyi untuk berdoa dan belajar Alkitab selalu karena takut tidak selamat. Melainkan orang Kristen hadir di antara orang banyak untuk melayani, menolong dunia yang semakin susah, dan menyatakan kebaikan dan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, berjaga-jaga juga artinya kita selalu berpegang pada prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah, ajakan Paus untuk kita bersatu menciptakan damai adalah sangat baik. Tetapi harus dihadapi dengan berjaga-jaga. Jelas kedamaian sangat penting. Tetapi jelas juga Yesus amarkan bahwa di akhir zaman penyesatan rohani yang besar akan terjadi oleh karena keinginan damai dan kemakmuran semata, bukan karena keinginan akan kebenaran Tuhan. Alkitab sebagai sumber kebenaran haruslah menjadi pegangan bagi setiap orang senantiasa. Itu keren.